Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja kami dapat melakukan segala aktivitas dan tugas kami di hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan kitab Ester 6 ayat 1-2. Tertulis demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja dalam hidup kita, yang membela, menolong, menggerakkan agar semuanya terjadi menjadi baik untuk kita. Dalam ayat ini kita membaca bahwa Raja Ahasiweros tidak dapat tidur. Rasanya hal ini sesuatu yang biasa, tapi kejadian yang terjadi pada raja ini bukanlah kejadian biasa. Ia tidak bisa tidur bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sedang bekerja untuk menggerakkan raja melakukan sesuatu. Saat tidak bisa tidur, raja lalu menyuruh para pegawainya membawa kitab pencatatan sejarah. Sangat menarik sekali di sini saudara bahwa raja tidak melakukan sesuatu yang lain, tapi pikirannya dituntun untuk mencari sesuatu dalam kitab catatan sejarah pemerintahannya. Sudah pasti saudara, dalam catatan sejarah itu ada banyak hal yang tercantum, dan tebalnya kitab catatan itu juga tidak main-main. Tapi anehnya saudara, sekali lagi bukan secara kebetulan mereka membaca sebuah catatan tentang Mordekai yang pernah menolong raja terhindar dari upaya pembunuhan. Peristiwa di malam hari ini mengawali tindakan raja yang memberikan pembelaan, penghormatan dan promosi kepada Mordekai yang sebenarnya pada saat itu sedang terancam hidupnya oleh karena Haman yang membencinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah ini tentang beberapa perkara yang luar biasa tentang karya pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saat kita tidur, Tuhan bekerja. Hari sudah jauh malam, Mordekai sudah terlelap, tapi Tuhan menyuruh para malaikatnya bekerja melakukan pembelaan bagi Mordekai. Saat kita tidur saudara, ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja merancangkan yang baik bagi kita. Mungkin kita sering berpikir tentang hari esok, bahkan bukan hanya berpikir tapi khawatir. Mari saat ini sadari saudara bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hari esok yang terbaik untuk kita. Bagian kita hanyalah berdoa, serahkan semua pada Tuhan, dan tidur dalam damai sejahtera serta perlindungan Tuhan. Yang kedua saudara, kita tidak berdaya, tapi Tuhan berjaya dalam menolong kita. Mordekai tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk menolong dirinya sendiri. Secara kedudukan, jabatan atau pengaruh, Mordekai bukanlah siapa-siapa dalam kerajaan yang asing itu. Tapi Tuhan mampu untuk menolongnya. Demikian pula saudara dan saya, kita dapat mengalami pertolongan Tuhan. Meskipun kita tidak berdaya, meskipun kita bukan siapa-siapa dan tidak ada yang mengenal kita, meskipun kita tidak punya backingan, tidak punya kenalan penguasa atau pejabat pemerintah, tapi Tuhan berjaya
dalam menyatakan pertolongannya atas kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan berkarya dalam caranya yang ajaib untuk membela kita. Kelihatannya kisah ini sederhana, hanya dimulai dari tidak bisa tidur. Tapi perhatikanlah saudara bahwa ujung dari kisah ini adalah pembelaan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Kita semua dapat mengalami karya Tuhan yang ajaib. Dimulai dari perkara yang nampaknya kecil, tapi di dalam semuanya itu Tuhan bekerja dengan ajaib untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cara-caranya tidak terpikirkan, tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur dan bersukacita, serta percaya bahwa Tuhan selalu bekerja, berkarya untuk membela dan menolong kita, serta mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari pada malam hari ini, tidurlah dalam damai sejahtera Tuhan. Hari esok Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang membawa sukacita. Sungguh kami kembali dibangkitkan, kami kembali diberikan pengharapan. Kami menyadari bahwa Tuhan Engkau bekerja dalam cara-cara-Mu yang heran dan ajaib. Cara-cara yang kelihatannya begitu sederhana, kelihatannya biasa-biasa, kelihatannya kecil, tapi dalam cara-Mu itu Tuhan, Engkau menyatakan pembelaan, pertolongan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena dalam ketidakberdayaan kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sekalipun kami tidak punya kenalan penguasa di bumi ini, tapi Engkau, penguasa langit dan bumi, kami kenal dan Engkau mengenal kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, karena kasih, kepedulian, dan karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dan mengerti bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika kami sedang tidur. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kami tidak mau cemas akan hari esok. Kami hanya mau melakukan bagian kami, dan selebihnya adalah bagian Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam penderitaan, pergumulan, persoalan sakit penyakit, dan segala apapun yang menjadi masalah mereka, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap mereka. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya segala sakit sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.